Ini baru pertama kali. Baik. Ya. Backgroundnya apa Pak Eka? Ininya, prodinya? Eh, ini sebetulnya backgroundnya material, material engineering, teknik material, Pak. Material. Oke, baik. Ya. Karena ini saya nggak tahu nih kok ditugaskan saya elektro gitu. Saya backgroundnya elektro Pak Eka. Oh gitu ya. Jadi Ya ya. mungkin Ya karena kalau dilihat ada sel suryanya ini ya. Jadi memang kalau soal sel surya ya ke saya gitu ya. Tapi ini kan sebetulnya bahannya ya. bahan ya Pak, bahan betul betul ya betul. bahan pelapisannya bukan rangkaian listriknya gitu ya. Tapi ya Betul sudah betul. udah ada distribusinya ke saya ya sudah. Kebetulan juga saya pernah nanganin hal yang seperti ini juga. Jadi ya sudah kita lanjutkan. Silakan Pak Eka mau jelaskan. Oke, saya izin share screen ya, Pak ya. Ya, surat saya udah diterima tanggal 23 Juli 2026. Surat Saya apa ada tuh Pak? menyurati ke Bapak lewat sentra KI-nya tentu ya. Terkait apa Pak? Surat surat pemeriksaan tahap pertama 23 Juli 2026. Jadi ini sebetulnya sudah kami surati tertanggal 23 Juli 2026 terkait substansinya ya, keberatan ketidakjelasan terhadap substansinya, nah, yang mana harus Bapak jawab selama 3 bulan, ada batas waktu 3 bulan Juli, jadi Juli, Agustus, September, ya Oktober harusnya sudah dijawab gitu ya. Ya mungkin nggak nyampe apa gimana? Ya nggak apa-apa, Hmm, nanti kita langsung bahas saja terkait suratnya. nggak terima Pak. Apa lewat email ya Pak ya? Ya, pastinya lewat sentra KI-nya. Mungkin sentra KI-nya kelupaan kali kasih tahu Oh ke iya Bapak. iya kalau saya nggak ada yang ini nggak ada yang ingetin mungkin entah Ya, tiba-tiba saya lewat siapa atau siapa namanya Laras ya? Siapa ya? Bu yang biasanya Bu hubungin saya Bu ini Bu Yuni ya. Bu Yuni apa? Siapa Bu? Saya sebelumnya Bu Laras. Ada beberapa orang Laras. sih Pak ini. Iya, saya tahu sentra KI-nya tuh Liris atau Livka. Oh ya kalau Bu Liris ada juga ya betul. Ya, Itu ya. dosen farmasi kalau Bu Liris. Oke, tapi bagian sentra KI nggak? Iya betul di Atau KI. PPM ya? Ya, Bertugas nanti di saya KI. nggak. Ya, harusnya yang bagian sentra KI atau PPM-nya yang setiap ada surat harusnya dipantau. Jadi harus dikirimkan ke inventornya. Kalau enggak nanti inventor nggak terima dianggap ditarik kembali nanti karena dianggap tidak menjawab selama 3 bulan. Oh Gitu iya. ya. Itu yang kadang mungkin inventor, loh kok lama ya patennya ya kan gitu misalnya. Padahal statusnya Oh, sebetulnya udah dianggap ditarik kembali. oh gitu Banyak ya yang ya Pak ya. begitu. Ya. Iya, karena ya itulah karena apa kita sistemnya kan by system ya. Jadi eh, dikirimnya lewat akun sentra KI-nya ya. Kalau akun Hmm. sentra KI-nya nggak di maintenance, nggak ada yang ngawasi tiap hari ya pasti ada miss gitu. Kecuali kalau kirim atas nama pribadi gitu ya. Kalau pribadi tentu masuk langsung ke akunnya, nanti ke email gitu ya, ke email juga. Ya silakan Pak. Ya gua nanti kita bahas lebih lanjut terkait surat. Saya udah kasih surat. Yang penting sekarang saya mau mendengar dulu ini inti invensinya seperti apa gitu. Inti invensinya aja gitu. Mungkin Siap. ada masalah apa sebelumnya, lalu timbul ide pemecahan masalahnya seperti apa yang diwujudkan ke dalam apa ini entah ini berupa komposisi atau dia berupa proses gitu. Karena ini saya lihat nih dari judul saya anggap nggak jelas juga saya surati nih ya. Apakah ini dia terkait tentang peralatan atau komposisi atau dia berupa proses atau metode gitu ya. Betul Pak. Eh, oke Pak. Jadi ini draftnya apa ya yang waktu itu kami kirimkan. Coba sebentar. Gitu. Jadi kalau dari judulnya lebih ke metode Pak. Jadi yang kami usulkan yaitu bagaimana mengoptimasi kinerja sel surya. Apa metode tadi ya? Metode Pak ya, Oh, lebih atau proses ya? Oke, oke. betul lebih ke prosesnya. Bagaimana kita bisa
membuat atau membuat DSSC atau sel surya yang pakai pewarna Pak. Pewarna ini kebetulan Hmm. pewarnanya organik, Pak. Daun Pewarna cincau. organik eh, dan pewarna organiknya tuh ya kita dapat dari ini, dari alam itu. Jadi apa namanya? Pewarna organik ini kebetulan kita menggunakan daun cincau Pak ini ya, sebagai sensitizernya lah istilahnya gitu. Jadi sensitizernya itu ya kita ini Pak apa namanya kita ekstrak gitu ya. Kita nyebutnya sebagai dye atau pewarna ya. Jadi si pewarna itu Hmm. kita ekstrak gitu. Nah gitu. Jadi invensinya itu lebih ke bagaimana kita mengekstrak kemudian kita mengoptimalkan ininya gitu. Mengoptimalkan berapa sih sebetulnya kira-kira rentang yang bisa masuk gitu ya. Karena kan kalau terlalu pekat dan ini nggak bisa sensing juga. Berarti apanya ya, apa berat-beratnya ya, apa Eh, rasio-rasionya ya. Betul Pak, betul ya. Jadi rasio dia Hmm. nanti itu kan nanti bentuknya serbuk ya Pak. Sebetulnya setelah Hmm. bayangkan kan itu kita punya daun cincau terus kita keringkan terus kita ambil ininya Pak, ambil pewarnanya gitu. Nah kan Hmm. pewarna itu nanti kita hubungannya ini apa ya nanti dengan kepekatan ya. Di serbuknya misalnya kalau kita 1 gram, 2 gram, 3 gram itu menghasilkan kepekatan yang berbeda gitu ketika kita tambahkan dengan misalkan 1 liter air gitu. Makanya nanti itunya ada apa namanya variabelnya tuh berupa konsentrasi ya Pak, gram per Hmm. liter gitu. Nah itu yang coba kita propose di sini gitu. Kenapa daun cincau, Pak? Emang daun yang lain kenapa? Sebetulnya kalau daun yang lain ada juga Pak, gitu. Hmm. Daun yang lain memang ada, cuman daun cincau apa namanya? Apa Karena kita mencari keunggulannya yang apa? jarang dikerjakan orang dan konsentrasinya yang agak sedikit berbeda gitu Pak. Karena kan kita butuh novelty juga dalam hal ini apa ya Oke, bentuknya. berarti cuman ngejar novelty aja ya. Jadi sebetulnya ada, nggak maksud saya, apakah ada keunggulan gitu ya? Hmm, Kan ini kan paten ini kan dia berupa invensi ini adalah pengembangan dari invensi sebelumnya ya, atau betul, yang ada keunggulan atau perbaikan dari invensi sebelumnya. Mungkin dari mana, dari sisi apakah daun cincau ini karakteristiknya dapat menyerap lebih baik dibanding dengan misalnya daun jambu gitu ya, atau hanya emang berbeda saja, atau mungkin ada hal-hal yang lain gitu ya. Tentu nanti ini kan untuk mengujinya nanti harus ada tabel ya, tabel hasil uji cobanya gitu ya. betul, betul. Gimana? Oke, kalau misalkan kita mau bandingkan dengan invensi sebelumnya, eh, jatuhnya draft kami ini berarti kurang pembanding di sini, Pak. Kalau misalkan karena Hmm. kan ya sistemnya gini apa ya kurang kontrol, Pak. Jadi saya mulai merasa agak ada yang kurang di sini jadinya. Jadi eh, yang kami kerjakan kalau dari eh, apa penjelasan Bapak memang kalau saya mau mengklaim ini lebih bagus misalkan dari contoh ya Pak ya misalkan daun manggis yang sebelumnya banyak dipakai berarti Hmm. otomatis saya harus mencantumkan daun manggis sebagai pembanding gitu ya Pak ya. Hmm. Ya betul ya. Jadi ini lebih ke investasinya kita mencoba apa namanya suatu apa namanya eh, dai baru kita coba ekstra. Kemudian juga kita coba apa namanya bukan kualitas kekentalan ya konsentrasi yang kita ini apa namanya yang kita set sendiri yang tentu berbeda dengan yang lain gitu. Cuman Hmm. memang di sini saya seingat saya tidak menyertakan perbedaan keunggulan dari yang sebelum-sebelumnya ya Pak ya. Tapi kalau misalkan sebagai tabel perbandingan sel surya yang dihasilkan memang ada ya Pak ya. Ada, Oke, tapi ada udah ya. dalam bentuk sel suryanya gitu. Gitu. Jadi Jadi ada yang penting ada hasil uji cobanya kan, tentu ada hasil pengukurannya, dengan rasio sekian maka dapat ya, dihasilkan sekian ya gitu ya. siap. Ada Pak itu di Ada bagian. ya. Boleh saya tunjukkan ya Pak ya? Iya, iya, silakan. Agak ke bawah Pak gambar tuh. Ini kan metodenya ini. Oh, ini ya berarti dalam hal grafik ya. Oke, baik. Ya. Cuman memang saya merasa ada yang kurang dengan tidak saya ya baseline yang invensi sebelumnya kali ya. Biar apa namanya gambar ini mungkin biar lebih powerful ya.
Tapi memang di tabel juga saya nggak nyantumin ya. Mohon maaf ya bentar Pak. Saya nggak nyantumin. Kayaknya nggak ada tabelnya ini. Nggak ada ya, iya. Saya nggak, masih berupa kata-kata itu. Ya. Gitu. Tapi Ya, kalau nggak di apa-apa. introduction, Nanti kalau Bapak mau tambahkan memang ada, hmm, silakan tambahkan. Jadi intinya nih apa spesifikasi paten ini dapat diamandemen sepanjang untuk melengkapi data-data yang ada gitu ya, atau memperjelas lagi bisa dari data hasil uji cobanya gitu kan. Nah, yang nggak boleh tuh menambah fitur baru, misalnya merubah komposisinya. Jadinya misalnya di paten sebelumnya komposisinya apa 10% gitu ya. Terus Bapak di sini 10% juga kan berarti sama kan. Bapak rubah komposisinya jadi 20%, itu yang nggak boleh kan, ngerubah ngerubah fitur pembatas seperti itu gitu ya. Tapi kalau hanya melengkapi, memperjelas dari apa spesifikasi paten yang ini, apa deskripsi paten ini, maka diperbolehkan untuk itu gitu ya. Nanti kalau memang ada data tambahan silakan dilengkapi. Baik, berarti ini eh, sudah dibuat dalam arti hanya baru apa kayak simulasi atau sudah dilakukan, Pak? ini sudah dibuat Pak ini ya. Sudah dibuat. Oke, baik. Berarti Fotonya sudah ada di dibuat. sini Pak. Ini foto mikroskopnya yang ini tampak Oke. atas nih. Kalau tampak atas ya kelihatan Hmm. apa-apa ya Pak. Ya, 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 Jadi memang ini ya, maksud saya memang berhasil dalam hal kan sebelumnya mungkin dyeingnya itu pewarnanya nggak pakai pewarna ini ya. Itu hasilnya lebih efektif gitu dengan ini. Dengan pakai pewarna ini sebetulnya kalau dibilang lebih tinggi efisiensinya masih comparable sih Pak. Maksudnya nggak yang Hmm. superior lebih tinggi nggak juga. Cuman Hmm. lebih ke apa namanya kita pakai dye baru dengan metode baru kita bisa menghasilkan yang ya bisa comparable dengan literatur gitu sih Pak. Kalau tinggi dari yang sebelum nggak juga Pak sebetulnya. Oke, Masih oke. compare lah masih setara gitu. Oke, ya udah saya giliran mau ini Pak, ganti share screen Pak. Oh saya stop ya Pak ya. Iya ya. Oke Stop. siap siap. Screen. Ya udah kelihatan Pak ya. Siapa? Kelihatan Pak. Ada dua layar. Ya. Jadi kalau dilihat sini, ini saya surati tanggal 23 Juli 2026. Ini sebelah kanan, Hmm. kelihatan ya. Ini udah saya surati nih tanggal 23 Juli, yang mana isinya tentang pertama-tama tentang ketidakjelasan. Jadi ini kita bahas satu-satu ya. Jadi di sini judul tidak jelas subjek maternya, saya anggap itu. Karena di sini judulnya optimasi kinerja sel surya tersensitasi pewarna melalui penggunaan daun cincau sebagai lapisan penyerap gitu ya. Jadi ini subjek maternya kita anggap nggak jelas. Harus kalau invensi itu subjek adalah bisa berupa apa alat gitu ya, atau produk atau alat dan alat atau proses atau metode gitu ya. Nah, kalau dilihat dari judulnya ini nggak jelas nih optimasi kinerja gitu. Harusnya apa? Metode apa, optimasi apa, atau misalnya komposisi apa, komposisi ke dalam alat gitu ya. Jadi depannya nih optimasi kinerja gitu ya. Jadi kalau ngelihat dari sini sih Bapak nyebut di sini udah ada sebenarnya metode ya, metode ya. Udah arah-arahnya ke metode tadi kalau kayak Bapak tadi sebutkan langkah-langkah ya, isinya dari langkah-langkah. Berarti ini nanti judul tolong diperbaiki gitu ya agar jelas. Dia berupa mungkin kalau di kimia proses kali ya, bukan metode ya. Apa apa Hmm. bedanya proses sama kimia? Apa metode? Sama Pak kita pakai istilah yang seperti itu. Jadi kadang Ya. semua proses dan itu kita rangkum dari kalau metode memang umum ya Pak ya. Metode kan bisa Ya, nggak kalau kami di proses. elektro biasanya kalau dia langkah-langkah metode ya. Tapi Eh, kalau ini arahnya ke kimia,
Kebanyakan yang mereka lebih pakai istilah spesifiknya proses. bisa ya pemrosesan Pak, ya gitu ya. Ya, Mungkin kalau di kami juga. jadi nanti dirubah aja judulnya, proses apa gitu ya. Proses untuk apa gitu ya, katakan. Hmm. Jadi nanti judul silakan diperbaiki dengan agak lebih jelas di awalnya pakai proses atau metode, terserah. Kalau saya sih kalau ke arah ini proses kali ya kalau kimia. Hmm. Lalu kedua, isi dari ulasan singkat invensi belum mengungkapkan tujuan menunjukkan fitur-fitur teknis utama yang memungkinkan pemecahan masalah teknis juga. Oke, kalau latar belakang saya udah lihat ini. Ini sebetulnya kayak apa? Hak ciptanya apa ya? Oh, ini berarti ini ya, jurnal-jurnal ya atau buku ya? Itu yang ini Pak, itu nomor paten Pak. Nah, nomor HKI, Ya, ini sebetulnya bukan paten ini kan hak cipta hak ya. cipta ya. Ya, kayak ini mungkin dari buku, jurnal gitu ya. Betul nggak? Hak cipta 00144. Nah, itu. Sebetulnya ini aja nanti yang diambil ya memang nggak publikasi itu apapun ya. Biasanya sih kami nggak pakai ini ya, pakai jurnal atau dokumen paten gitu ya. Hmm. Ini aja, ambil yang bawah aja biar lebih jelas. Jadi kan ini invensi lainnya nih. P ini paten nih, ini paten. Itu. Oke. Ini paten. Siap, siap. Ya. Jadi ini yang ini bukan paten nih Pak. Ya, cipta. Ya, ini bukan paten. Lewat saja ternyata, oh iya itu hak cipta ya. Ya. Kalau paten kan Nah, depannya P ini ya, Pak. ya P. Dihapus saja walaupun bisa bisa juga ditambah cuman kalau dokumen paten sebaiknya pakai dokumen paten juga gitu untuk latar Kalau belakangnya. publikasi jurnal gitu nggak boleh Pak ya? Bo- boleh boleh boleh, Boleh ini ya? jurnal nggak ini? Bukan, Saya bukan umumnya Pak. pakai Hak jurnal cipta, gitu hak ya. cipta itu salah satu yang HKI kan selain paten ya. Mm-mm. Jadi kalau nggak salah itu Boleh saya searching Pak itu dari web ini Mm. juga dari web PDKI gitu yang data-data Mm-mm. paten paten sederhana. Kalau nggak salah saya cari kata kunci yang mirip-mirip itulah dapatnya itu. Sebetulnya kalau saya boleh tanya Pak itu kan boleh juga kita nyari-nyari dari Google Paten berarti dari jurnal gitu boleh Boleh ya? boleh Bebas justru ya berarti ya? penelusuran itu harusnya secara internasional karena Oh, nanti saya oke. menentukan ini baru apa Ya. tidak berdasarkan penelusuran internasional tidak hanya di lokal aja. Oke, Bisa siap. jadi kan Bapak bilang, misalnya nih, saya yakin ini yang daun cincau nggak ada di Indonesia yang masukin gitu ya. Nah, padahal kita melakukan penelusurannya itu di secara internasional. Bisa jadi di Malaysia sudah ada, di Filipina sudah ada gitu ya. Itu untuk menggugurkan kebaruannya itu ya terhadap dokumen-dokumen internasional seluruh dunia gitu ya, nggak hanya di Indonesia saja. Kalau Izin ini Pak, kan tanya lagi Pak. lokal aja ya, ini berarti PP ini kan lokal nih. Walaupun bisa jadi ini dokumen internasional juga. Misalnya dokumen Amerika masuk ke Indonesia, nomornya ya nomor lokal jadinya P gitu ya. P. Kan kita nerima permohonan paten itu nggak hanya log Indonesia aja, Pak. Jadi kita 70% mungkin justru dari internasional. Misalnya di Amerika US sekian gitu ya nomornya. Terus masuk ke Indonesia dengan dia daftar di Indonesia juga, anggaplah dia pakai daftar prioritas ke Indonesia, nomornya berubah jadinya P gitu ya. Pakai permohonan kita, itu nomor permohonan kita. Padahal itu permohonan dari luar negeri yang ingin mendaftarkan patennya di Indonesia gitu. Jadi itu, nah saya udah cek nih beberapa, memang ini ada beberapa yang relevan. Sebetulnya nih bisa dipakai nih buat pembanding. Cuma saya bingung ini, apa sih bedanya dengan yang punya Bapak gitu ya? Karena di sini ada nggak ya disebutkan ya? Perbedaannya dengan yang oh ini ada ya. Namun demikian invensi tersebut masih kelemahan keterbatasan. Oke, baik-baik. Berarti ini Bapak sudah menjelaskan apa kelemahan dari invensi sebelumnya atau perbedaannya. Jadi ini aja Pak ya, ini dihapus saja yang ini. Siap Pak. Kita pakai dokumen paten aja. Oke.
Tujuan, oke baik. Lalu isi dia udah lengkap belum mengungkapkan secara jelas. Oke baik. Mulai lengkapnya. Nah ini karena ini yang saya sebut tadi hasil uji cobanya nggak kelihatan ya. Tapi kalau Bapak tadi menjelaskan uji cobanya pakai di gambar berarti ya. Tadi ada di ini ya. Ini berarti hasil uji coba ya Pak ya. Ya, Gambar hasil 3, gambar 4, hasil ya, pengukuran. tabel. Ya, ya. Ya udah nanti kalau memang mau ditambahkan tabel silakan tambahkan tabel kalau memang ada tabelnya untuk agar lebih lengkap lagi. Lalu terkait judul apa klaimnya. Nah, ini klaimnya. Klaim tidak jelas klaim tersebut. Nah, kalau dari sini kan kita fitur-fiturnya bukan proses nih Pak. Ya, kalau saya lihat di sini. Kan Bapak tadi nyebut ini proses ya, kayak metode untuk melakukan apa gitu ya, untuk membuat lapisan apa warna ini. Tapi kalau di sini nih kesannya kayak komposisi ya. Lapisan dari cincau dicirikan dengan konsentrasi larutan sekian gitu. Harusnya kalau dia memang pros, terus ada lagi perangkat sel surya. Nah ini dianggap nggak jelas nih klaimnya. Seharusnya Bapak kalau mau mengklaim proses, dia langkah-langkah. Nanti saya kasih contoh, Pak. Ya, jadi ini klaimnya kalau memang dia proses atau metode, isinya adalah langkah-langkah. Sekarang kita lihat contoh nih, Pak. Harusnya Bapak buatnya seperti ini. Ini ada contoh proses pembuatan foto anoda fleksibel dengan penambahan logam mulia. Nggak tahu ini relevan di bidang Bapak kan ya? Ini versi ini dengan proses pembuatan foto anoda fleksibel dengan penambahan logam mulia untuk meningkatkan performa perangkat konversi energi matahari yang didasarkan pada hasil kinesis sifat fotoelektroniknya film ZNO AU PANI. Ini kita lihat gambarnya. Nah, ini saya cari yang relevan gitu ya. Ini kan langkah-langkahnya nih mulai melakukan pembersihan substrat dan seterusnya. Nah, ini bagian lapisan-lapisannya ya kan kayak Bapak juga kan. Dan, Betul, Pak. ya ini hasil apa gambarnya. Nah, karena dia proses berarti dia langkah-langkah nih Pak. Kita lihatnya bandingkan dengan punya Bapak. Proses pembuatan foto anoda fleksibel dengan penambahan logam mulia yang terdiri dari ini ngambil dari judul Pak ya. Jadi nanti judulnya disamakan preambul klaimnya ini disamakan dengan judulnya. Jadi nanti Bapak ganti judul proses apa gitu, nanti diganti. Yang terdiri dari ini titik dua, kayak gitu ya. Terdiri dari titik dua. Ini formatnya harus gini nih Pak. Ini kayak menjorok ke kanan ini emang begini, bukannya nggak rapih nih buatannya gitu ya. Ini emang kayak gini formatnya ya. Ini menjorok ke kanan, Oh setiap gitu, Pak. fitur ini ya, Ya, setiap fitur itu emang saya menjorok ke ngide kanan. kemarin berarti, Pak. Jadi ini lihat deh, melakukan pembersihan substrat dengan larutan aseton dan ini pertama-tama ya, berarti ini langkah pertama nih, proses pertama. Lakukan pembersihan substrat dengan larutan aseton dan air deionisi masing-masing selama 15 menit menggunakan piranti pembersih ultrasonik. Titik koma gitu ya. Jadi setiap langkah ini titik koma nih, Pak. Lalu melakukan pelapisan sampel substrat dengan larutan ZNO nanopartikel menggunakan kecepatan putar sebesar 3000 LPM selama 30 detik. Titik koma. Ini nomor-nomor ini nih sebetulnya nomor-nomor dari langkah-langkahnya ya. 10, 20, 30, 40, 50 gitu ya. Lalu lanjut lagi, melakukan pelapisan logam mulia AU pada substrat sampel ZNO nanopartikel menggunakan metode sputtering 30 titik koma. Melakukan pelapisan sampel substrat hasil pelapisan AU menggunakan pani dengan mencampurkan 0,1 gram serbuk pani dan 1 gram CSA 0,1 mol ya ini. Dalam M threshold 10 mili, aduk menggunakan piranti hot plate selama 24 jam, 40, dan melakukan pengeringan pada sampel substrat pada suhu 50 derajat selama 5 menit, 50, koma. Nah, ini kebaruannya nih, Pak. Di mana metode spotting tersebut dilakukan menggunakan gas argon pada tekanan gas 0,8 milibar dan arus 25 miliampere dengan variasi durasi pelapisan selama 135 detik. Nah, ini
konsepnya seperti ini. Jadi nanti Bapak buat langkah-langkah dari proses awalnya sampai akhir, lalu di apa dicirikan kebaruannya di mana gitu. Kan kalau Bapak lihat ini bisa jadi umum nih kan, melakukan pembersihan substrat dan seterusnya kan. Namun di sini ada proses yang memiliki kebaruannya di sini nih. Di mana metode sebenarnya dilakukan menggunakan gas argon pada tekanan gas 0,8 milibar dan arus. Karena dengan berbeda parameter ini aja kan bisa beda hasilnya kan Pak ya. Ya, jadi agar dapat hasil yang seperti ini, dia menggunakan parameter seperti ini. Nah, tapi case-nya kan beda lagi dengan Bapak. Nanti tergantung Bapak anggap yang kebaruannya di mana. Misalnya kebaruannya justru dalam hal rasionya. Misalnya di mana rasio pewarna ini adalah berapa satu banding berapa gitu ya misalnya. Bisa jadi itu yang berbedanya. Lalu kedua, klaim tua, turunan. Nah, ini klaimnya ada dua, Pak. Kebetulan dua. Proses pembuatan dan seterusnya sesuai dengan klaim satu. Berarti ini lanjutan dari klaim satunya ya. Ini klaim turunan namanya. Di mana substrat yang digunakan tersebut adalah substrat fleksibel konduktif indium tin oksida, polyethyla terephthalate. Nah, ini keterangan apa? Fitur keterangan tambahan dari apa yang pernah disebutkan di klaim satu. Di mana kan ini kunci, di mana substrat yang digunakan, ini penentu ada disebutkan substrat di sini kan. Digunakan adalah ini. Udah jelas ya Pak? Jadi harus dibuat seperti Ya, ini. Pak. Kalau ngelihat dari uraian lengkap sih Bapak sudah ini ya. Sudah ada nih sebetulnya nih ya. Cuman diawali dengan kata kerja harusnya nanti dibuat. Misalnya mencuci daun cincau ya kan, terus Iya, mengeringkan iya. dan ekstrak ya, khususnya. Terus menyiapkan elektroda kerja DC dengan membuat lapisan, nah terusnya, kan? Terus dan seterusnya. Jadi dibuat langkah-langkah Pak, kayak gini. Ambil aja dari sini base-nya, lalu nanti Bapak tinggal kembangkan lagi, kan? Jadi harusnya buat seperti ini. Nah, ada lagi saya kasih contoh, misalnya metode apa lagi ya? Nah, ini ada nih. Proses pembuatan material listrik sensor gas etanol dari bahan nanokomposit polivinil alkohol dan polipropil dengan menggunakan sifat listriknya menggunakan metode variasi ultrasonikasi. Kita lihat gambarnya, ini langkah-langkahnya, lalu ini tabel ininya ya, hasil uji cobanya. Bukan tabel ya, grafik. Dia pakai tabel nggak? Enggak ya. Berarti dia andalkan grafik aja. Oke, tadi Bapak kalau mau tambahkan tabel silakan kalau memang dia rasa cukup tadi itu sudah mewakili hasil uji cobanya, nggak usah kasih lagi nggak apa-apa. Nah, kita lihat klaimnya nih. Proses pembuatan dan seterusnya, ini kan ambil dari judul nih Pak ya. Ini ambil dari judul, terdiri dari melakukan pembuatan sampel komposit polivinil alkohol dan polipropil 10, titik koma. Melakukan ultrasonikasi pada sampel ultrasonikasi 20, titik koma. Melakukan pengkondisian sampel pada RH 50% dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini kebaruannya di sini nih. Dicirikan di mana? Pembuatan sampel komposit alkohol tersebut meliputi, nah ini, mencampur 10 gram serbuk alkohol dan kemudian mengaduk tempat kecepatan dan seterusnya. Jadi langkah-langkah semua nih Pak. Jadi silakan nanti buat seperti ini. Ada pertanyaan? Eh, Pak, ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama itu kan saya Hmm, tuh ngasih nomor-nomor di gambar itu saya ngelihat punya orang random ya, Pak. Itu emang betul seperti itu ya, Pak ya? Ntar saya lihat gambar lu yang Bapak. Eh, Tiba-tiba yang diagram Ini, itu random kan, Pak? Tiba saya juga ngelihat punya orang, saya belum tahu maknanya sebetulnya. Jadi saya ya ini untuk ini Bapak ini. nomor itu sebetulnya nggak ada ketentuan Pak. Mau nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
A, B, C, D, E, apa G1, G2, nggak ada ketentuan apa. Tapi yang pasti dia nomornya harus konsisten. Misalnya 10 ini nomor apa nih? 10 ini Bapak nyebut, Itu kalau nggak salah Pak itu. ini nggak ada ya Atau di sini. kaca itu kaca kalau nggak salah Pak. Kaca, oke. Berarti 10 Kaca. kaca, yang bawah juga kaca kan? Betul betul ya. Ya, Ah, berarti betul. konsisten. Jangan di sini 10 kaca, terus ya yang kaca juga nomornya berbeda gitu. Itu Hmm, nggak konsisten. 11 apa, 12 apa, tentu nih lapisan-lapisan yang berbeda kan. betul betul. Ya, cuman saya lebih fokus ini karena dia proses, ya kan. Ini nggak apa-apa, ini nggak salah. Berarti nanti Bapak tinggal buat nomor lagi nih, tapi buat membedakannya jangan 10, 20, 30 gitu ya. S10, S20, S30, S40, S50 ya. Step gitu maksudnya. Nanti Oh, tinggal di eh, apa? Buat flowchart lagi, tinggal kasih nomor. Ini kayaknya udah gini nggak flowchartnya? Apa sebetulnya lebih lengkap lagi ya? Harusnya flowchartnya yang dari proses awal sampai proses akhir ya. Silakan kalau memang mau ada langkah tambahan ditambahkan silakan agar lebih jelas gitu ya. oke siap siap. Ya, kita Terus lihat ini Pak ini kan. pertanyaan berikutnya Pak yang Mm-mm. contohnya tadi apa boleh saya ini Pak? Ya itu Iya, ada. maka itu kita nanti tukeran WA, Oke oke tukeran siap WA. siap. Nanti Bapak saya kasih kirim dua contoh tadi yang kira-kira Hmm, relevan, barulah nanti Bapak melakukan perbaikan. hmm. Karena ini kan kita arahnya ke proses nih kan, kalau dilihat proses. Karena ada juga sebetulnya kalau kayak komposisi gitu nih kayak gini sih, beda lagi nih. Ini ada contohnya nih, metamaterial dengan kemampuan absorpsi gelombang elektromagnetik di spektrum microwave gitu ya. Kita lihat gambarnya. Kayak punya teman saya ini Pak. Iya, kemarin dari ini kan lapisan nih. Ini lapisan doang nih kan, lapisan atas berupa sel satu berbentuk tanda tambah berbentuk tembaga, lapisan tengah berbahan magnetik. Ini buat itu ya, buat apa? Antena ya kali ya. Bisa ya untuk antena itu Pak. Hmm. Lapisan tengah. Nah, ini cuman bahas lapisan-lapisannya, tapi dia nggak membahas proses pembuatannya kan. Oh, oke 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 ya ya. Ya, beda. Jadi kali ini berarti ini kayak bendanya ya. Ini Iya. bendanya Kalau berarti saya dia lapisan. lapisan-lapisannya kayaknya umum sih memang Pak yang Ya, itu. ya Bapak memang umum itu kan. Apa bedanya? Cuy, lapisannya sama, cuman yang masalah dye-nya pewarna Iya, dye cincau aja kan. betul Maka itu betul. nanti kita lebih fokus ke proses pembuatannya aja, Pak. Kan bisa Siap jadi siap. berbeda. Ya, Pak. Nah, ini kalau dia berupa lapisan ya kayak gini klaimnya gitu ya. Tapi kan tadi saya nggak kasih, ya sudah kayaknya arahnya ke proses. Berarti Bapak nanti buat ya kayak gini gitu ya. Dibuatlah langkah-langkah seperti ini. Ini contoh minimalnya kayak gini, contoh gampangnya. Tapi kalau mau yang lebih 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 rumit lagi yang ini nih. Nanti Bapak bisa lihat karena dia kayak nih kebaruannya di sini nih, dicirikan di mana atau di mana ya. Nah, ini yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang ini kan bisa jadi umum nih, Pak. Melakukan pembuatan sampel polifonil umum kan, melakukan tulis wandi pada sampel umum. Ini umum juga misalnya, ini umum juga melakukan pengujian karakteristik umum ya. Nah, bedanya apa nih dengan invensi sebelumnya? Dalam hal pembuatan sampel itu meliputi, nah, dalam hal pembuatan sampel kompositnya, ini nih langkah-langkahnya berbeda. Mencampur 10 gram serbuk ini dengan 200 ml Equidus mengaduk dan bisa jadi nih ukuran-ukurannya kan berbeda kan, gitu ya. Terus terkait dengan ultrasonikasi pada saat tersebut meliputi langkah-langkahnya nih ya, memindahkan apa. Jadi dia ada tiga kebaruannya nih, entah pada bagian pembuatan sampel komposit, pada ultrasonikasi, dan pada pengkondisian sampel yang ini. Oke, ada mau tanya lagi? Kalau enggak ini saya Satu kasih lagi nomor. yang penasaran Oke, Pak. Kalau kan saya kan paten sederhana ya Pak itu ya. Mm-mm. Klaimnya satu kan ya Pak dibatasi kan kalau paten sederhana. Enggak, enggak. Enggak Klaimnya juga ya? bisa lebih dari satu.
Jadi gini, Oh, ini kan S juga nih sebetulnya. Jadi orang salah persepsi nih. Klaim sederhana cuma satu. Yang dimaksud satu tuh satu klaim mandiri. Ini kan proses nih ya. Ini namanya klaim mandiri nih, klaim satu. Terus lalu klaim dua nih klaim turunan. Proses dari klaim satu itu boleh sampai 3, 4, 5, 6, 7, oh, 8, 10, lebih dari 10 bisa malah, tapi bayar. Jadi lebih dari 10 bisa berbayar. Yang nggak boleh itu dua klaim mandiri. Bapak harus tahu juga nih. Jadi kalau misalnya di sini Bapak tulis proses ya. Terus klaim mandirinya nih misalnya klaim tiga nih, lanjut klaim mandiri kedua. Dalam hal ini misalnya lapisan. Ya, klaim tiganya jadi lapisan metal material yang terdiri dari lapisan satu, lapisan dua. Itu yang nggak boleh. Itu harus ada di paten P, paten biasa. Kalau paten biasa boleh lebih dari satu klaim mandiri. Jadi Bapak harus beda ini antara klaim mandiri dengan klaim turunan. Kalau ini dua nih klaim turunan nih, karena masih tergantung pada klaim sebelumnya nih, klaim satu. Jadi ini masih satu kesatuan dengan klaim sebelumnya, Pak. Lain misalnya di sini duanya langsung lapisan metamaterial gitu ya. Nah, itu kan nggak tergantung dengan klaim sebelumnya. Nah, itu dianggap klaim mandiri yang kedua, itu yang nggak boleh. Itu boleh diajukan di paten biasa. Gampangnya gini lah, yang satu klaim satu metode, terus klaim duanya peralatan. Nah, itu nggak boleh. Bapak kalau di paten sederhana harus milih klaim metode aja atau klaim peralatan aja dengan beberapa turunannya. Terserah mau mau cuma satu doang atau mau berapa. Harus milih. Tapi kalau paten P, paten biasa, itu boleh lebih dari satu klaim mandiri. Jadi klaim peralatannya, lalu Bapak mengklaim metodenya juga gitu. Terus Bapak mengklaim sistemnya juga. Itu boleh diklaim di paten P. Tapi kalau di sederhana harus milih. Ya, gimana Pak kalau saya mau semuanya, tapi di sederhana, ajuin tiga permohonan berarti langsung, tapi serempak ya. Jadi dalam hal klaim metodenya, klaim peralatannya, klaim sistemnya, langsung tiga langsung permohonannya dalam serempak. Karena kan deskripsinya bisa jadi sama, cuman beda masalah klaimnya aja nanti. Jelas, Pak? siapa? Jelas, Pak. Ya. Apalagi masih ada. Kalau masih Nanti ada unek. lewat WA lagi, Pak. Ya, iya, Biar kurang jelas. nanti siapa tahu kita diundang lagi nih sama siapa nih Mbak? Nggak ada rilis ya sini ya. Tadi sempat Mbak Liris muncul tadi. Saya Ya, lihat di Zoom. ya ini kemarin tahun lalu kita Desember apa November ya, tiga orang diundang ke sana untuk drafting paten kan. Hmm. Nggak tahu ada program itu lagi nggak tahun ini. Oke, tiap Dan tahun saya biasanya ada, Pak. ya akhir tahun kemarin saya Pak Rito dengan Pak Tommy kemarin. Nggak tahu mungkin kita nggak ketemu dengan Bapak. Rame itu sebetulnya. Gitu. Jadi ada lagi? Kalau nggak ada, nomor HP saya catat Oh, siapa, siapa? Pakai Pak kosong. 0812 0812 18 399 203. Saya coba kontak dulu ya, Pak, ya. Dengan Pak Adril Ya, ya. ya, langsung di WA aja nanti saya langsung kirim ke Bapak ini contohnya. Oh, Ah, sudah Pak, itu Pak, ada. Saya sertakan nama Eka oh ya, sudah. Iman Itera. Eh, Masuk kayaknya Pak. Waalaikumsalam. Ya, baik. Baik, Kak. Ini saya kirim dulu biar nggak lupa. Berarti termasuk suratnya ya. Ini suratnya nomor 83.
Kalau yang paten itu, yang kode P itu lebih lama ya Pak Ya, prosesnya Pak ya? ya substantif aja 30 bulan ya. Bisa Hmm, bisa 5 tahun, Pak. Bisa 3 tahun paling cepat. baru pendampingan seperti ini maksudnya. Iya. Hmm, Kecuali ada namanya percepatan ya. Percepatan publikasi, Pak. Itu bisa lebih cepat. Jadi nggak nunggu. Kan di permohonannya 1 tahun. Diendepin, Pak ya. Itu sesuai undang-undang, Pak. Bukan kita mau lama-lamain. oh iya, iya, iya. Diendepin di 1 tahun diendepin. Lalu 6 bulan dipublikasi, lalu barulah masuk ke substantif. Di substantif sendiri bisa 30 bulan sesuai undang-undang. Nah, beda dengan sederhana. Kalau sederhana ini 6 bulan harus ada keputusan, Pak. Nah, Hmm, berarti ini mungkin dokumen jatuhnya Bapak dokumen agak backlog nih sebetulnya. Udah lewat 6 bulan ya. hmm. Itu udah saya kirim, Pak. Sudah masuk Pak ya. Ya, ada 3. Satu file surat yang saya kirim, lalu kedua eh, contoh deskripsi yang bisa sebagai rujukan Bapak. Nanti Bapak silakan pelajari. Jadi pertama-tama kita ulangi lagi Pak ya. Judulnya tolong diperbaiki menjadi proses apa atau metode apa gitu, terserah Bapak. Mana yang lebih tepat judulnya. Lalu kedua nanti ya masalah ini tadi apa latar belakangnya agak disesuaikan pakai dokumen paten aja. Lalu ketiga terkait dengan ya wilayah lengkapnya kalau mau dilengkapi lagi silahkan. Lalu, karena nanti mungkin Bapak untuk mau lengkapi lagi masalah apa flowchartnya Pak ya. Tentu kalau flowchartnya dirubah lengkap wilayah lengkapnya tentu diperjelas lagi nih flowchartnya gitu ya. Lalu terakhir klaimnya. Maka itu nih flowchartnya kalau udah benar, ntar dikasih nomor Pak ya, S10, S20, S30 gitu ya, tiap-tiap langkah. Barulah klaimnya dibuat seperti ini yang saya kasih contoh, misalnya yang ini ya. Berarti klaimnya silakan dibuat langkah-langkah gitu ya. Kata kerja, di depannya tuh pakai kata kerja ya. Kata kerja, kata kerja, kata kerja. Setiap awal langkah, akhir kata titik koma gitu ya. Titik koma, titik koma. Titiknya tuh harusnya di sini, di akhir kalimat. Ini klaim satu, titik sini. Kalau Bapak kan ini enggak nih, titik di sini. Berarti terputus nih. Jadi klaim itu titiknya tuh ada di akhir kalimat. Untuk membedakan fitur-fiturnya itu koma atau titik koma gitu ya. Untuk melanjutkan. Jadi bacanya tuh satu nafas gitu Pak ya. Jadi klaim itu bacanya satu nafas. Jadi titik tuh ada di akhir kalimat gitu. Kalau ada di sini nih pasti disurati nih sama pemeriksanya. Karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam hal penyusunan klaim gitu ya. Jadi nanti dibuat seperti ini. Nah, ini di mana? Nah, ya, di mana itu maksudnya kebaruannya ya, menentukan kebaruan. Kebaruannya di bagian mana gitu. Di mana itu dibilang. Jelas, Pak? Siapa? Ya, gitu. Kalau sudah jelas, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan nanti Bapak perbaiki sesegera mungkin. Lalu nanti perbaikannya tolong di WA ke saya terlebih dahulu dalam format Word. Nanti kita TikTokkan kalau memang ada perlu diperbaiki. Kalau sudah final, barulah itu yang disubmit ke kita untuk kita proses selanjutnya. Demikian, Mas Akil, udah selesai. Baik, terima kasih banyak Pak Adil atas masukan dan sarannya untuk investasi dan Pak Eka Mufani. Izin Bapak Eka ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas ya Pak? Sudah cukup jelas Pak Akil. Sudah cukup jelas, mungkin nanti kalau ada pun yang mengganjal ataupun yang ingin ditanyakan lagi, mungkin bisa melalui WhatsApp yang telah dikirimkan oleh Pak Adil Pak. Kami ingatkan lagi, semoga perbaikannya berjalan lancar untuk sebelum dikirim ke
di apa di submit ke sistem sakinya untuk dikirimkan dulu ke Pak Adril untuk di cross check kembali mana-mana apa hasil dari perbaikan Bapak begitu Pak. Nah, nanti hasil final dari Pak Adril itu nanti diserahkan ke Setra KI-nya, PPF-nya untuk bisa disubmit ke sistem Saki. Nah, dimohon perbaikannya tidak terlalu lama, Pak. Mungkin seminggu gitu, Pak ya. Jadi nanti takutnya apa mediasi yang telah dilakukan, nah, akhirnya nanti kelamaan dikirim, Bapak Adrilnya lupa atau kelewat gitu, jadi akhirnya di DKS ya Pak ya, ya Pak Adril ya, ditarik kembali gitu Pak. Saya. Ya, karena itu ada batas waktu untuk menjawab kan. Jadi kalau nggak Ya, menjawab akan dianggap ditarik kembali. Mumpung masih fresh, intinya sesegera mungkin perbaikannya, Pak. Siap Pak, ya siap. baik, siap. Baik, Nanti ada BAP-nya, Pak Mas Eka ya. Mas Eka, Pak Mas Akil. iya, iya Pak. Saya Ya, oke udah ya. buat jawabannya Pak. Siap. Ya, oke, baik. Mungkin jika tidak ada yang ditanyakan lagi buat Pak Adil dan Pak Eka, mungkin kita cukupkan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Pak Adil dan Pak Eka atas waktunya. Saya mohon maaf bersalah kata. Kita tutup diskusi ini dengan ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Terima kasih baik, Pak. Terima izin deh. kasih Terima kasih Pak Pak. Adril, Pak Terima kasih Akil, terima kasih Pak. banyak. Siapa Pak. Di